Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Rodo Ramadhani dari Prodi Pendidikan Ekonomi A, Universitas Pancasila Bekasi, dengan NIM 18.720.517. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan mengenai materi untuk tugas statistik proyek UTS semester 4 yang diampu oleh Ibu Nurul Amalia MPD. Semoga bermanfaat. Baik, saya akan menjelaskan mengenai soal yang telah diberikan oleh Ibu Ayu Nurul, di mana soal yang pertama yaitu mencari atau meneliti sebuah tabel dari soal yang telah diberikan. Yang pertama yaitu ada mean, median, modus, kuartil, desil, persentil, rata-rata simpangan, standar defisiensi, koefisiensi varian, dan koefisiensi kemiringan. Dan di sini terdapat dua soal. Soal yang kedua yaitu mencari banyaknya kelas, panjangnya kelas, daftar distribusi frekuensi, mean, median, modus, kuartil, desil, persentil, rata-rata simpangan, standar defisiensi, koefisien varian, koefisien kemiringan, koefisien kurtosil, dan skor ZI dan skor T. Saya akan menjelaskan dan menjawab dari satu-satu soal yang telah diberikan. Yang pertama saya ingin menjawab soal yang pertama yaitu mencari data tunggal dari tabel yang telah diberikan. Yang pertama saya akan mencari mean yaitu rata-rata. Jadi rumus rata-rata adalah X sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Jumlah data yang dimaksud ialah jumlah dari keseluruhan tabel yang telah diberikan. Itu ada 33, 39, 43, 43, 45, 48, 48, 50, 50, 50, 52, 53, 53, 55, 56, 56, 56, 57, 57, dan 57. Jadi kita hitung dulu rata-ratanya, yaitu jumlah datanya. Jadi nilai total keseluruhan dari tabel tersebut ialah 100,01 dibagi banyaknya data, yaitu ada 20 angka. 20 angka. Jadi totalnya sama dengan 50,5. Median, nilai tengah. Ini maksud dengan nilai tengah ialah nilai yang berada di data tunggal ini yaitu 50 dan 52. Jadi mean sama dengan 50 ditambah 52 dibagi 2. Karena rumusnya yaitu jumlah nilai tengah dibagi 2 sama dengan 102 dibagi 2 dan hasilnya 51. Kemudian kemudian kita mencari modus, yaitu modus dari data tabel tersebut yaitu banyaknya angka yang muncul. Dan ini kita lihat lagi bahwa angka yang sering muncul dari tabel tersebut ialah 50, 56, dan 57. Coba kita lihat terlebih dahulu ya. Bahwa ya 56 ada 3 angka yang muncul, 56 dan 50 juga ada 3 angka yang lebih muncul, sama-sama 3, dan 57 juga memiliki angka yang sering muncul dari tabel tersebut. Kemudian ada kuartil. Kuartil itu ada 3 bagian, ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Rumus dari kuartil 1 yaitu 1/2 sama dengan dalam kurung sin per 4 plus sin per 4 tambah 1. Dan kita hitung dari data tersebut bahwa jumlahnya adalah 1/2 dalam kurung 90 dikali 93 sama dengan 46,5. Kemudian yaitu kuartil 2. Rumusnya 1/2 sama dalam kurung X 2 dikali 20/4 ditambah 2 dikali 20/4 ditambah 1. Dan hasilnya 1/2 dikali 102 sama dengan 51. Dan rumus dari kuartil 3 yaitu 1/2 X 3N per 4 tambah X 3N per 4 tambah 1. Dan hasilnya 1/2 dikali 112 sama dengan 56. Yang
Selanjutnya yaitu ada desil. Rumus dari desil yaitu 1/2 di dalam kurung sin per 10 ditambah sin per 10 tambah 1, dan hasilnya 1/2 dikali 106 sama dengan 53. Kemudian persentil, kita akan mencari persentil di mana persentil ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu PS10 dan P20. Rumus dari PS10 yaitu 1/2 sama dalam kurung sin per 100 ditambah sin per 100 tambah 1. Hasilnya jadi 1/2 dikali 82 sama dengan 41. Dan P20 rumusnya yaitu 1/2 dalam kurung sin per 100 ditambah sin per 100 tambah 1, dan hasilnya 1/2 dikali 93 dan hasilnya 46,5. Kemudian ada rank. Rank yang dimaksud ialah kita menjumlahkan total dari Q1 dan Q2, ataupun kita mencari Q1 dan Q2 dari tabel dari angka jumlah rata-rata tersebut. Itu Q1-nya rumusnya I dalam kurung N tambah 1/4. Jadi 1, I-nya adalah 1, N-nya itu nilai banyaknya data, ditambah 1/4 sama dengan 21 dibagi 4, hasilnya 5,25. Q3 rumusnya sama dengan Q1, jadi totalnya ialah 15,75. Baru kita jumlahkan bahwa Q1 dan dikurang Q3 dikurang Q1 sama dengan 56 dikurang 48, hasilnya 11. Kemudian kita menghitung rata-rata simpangan, di mana rata-rata simpangan ini disingkat dengan RS, yang rumusnya XI dikurang X sama dibagi N. Jadi X-nya ini total dari jumlah rata-rata yaitu 505, kemudian ditambah, kemudian dihitung dulu rata-rata simpangannya dari tabel tersebut, baru RS sama dengan 516,75 dibagi 20 sama dengan 25,8375. Kemudian ada standar deviansi, dan kita di sini harus menghitung XI, V, XI akar 2, V, XI, dan V, XI akar 2. Dan S sama dengan XI akar 2 sama dengan XI pangkat 2 per N, jadi 50,9043 dikurang 101 akar 2 per 20. Dan hasilnya 50,943 dikurang 50,100 dikali 5, dan hasilnya 440,365 akar. Kemudian ada namanya koefisiensi varian, di mana koefisiensi varian ini rumusnya yaitu standar defisiensi per rata-rata atau kali 100%. Bahwa KF standar defisiensi itu adalah 210,630 per 50,5 dikali 100%. Dan hasilnya 400,208,392. Kemudian ada koefisien kemiringan, di mana koefisien kemiringan ini dari tabel yang telah saya buat, bahwa nilai, kita harus mencari nilai frekuensi FI, DI, DI akar 2, VD akar 2, SI, dan CV, XIV. Dari tabel tersebut bahwa X sama dengan SIV dibagi V, jadi 501 dibagi 205 sama dengan 2,443. Kemudian kita menghitung
soal yang kedua, yaitu menjawab soal kedua, yaitu data kelompok. Dari tabel tersebut bahwa kita telah mengetahui data kelompok atau tabelnya. Kemudian kita mencari banyaknya kelas. Rumus dari banyaknya kelas yaitu K sama dengan 1 tambah 3, 1 tambah 3,3 log. Sama dengan K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. 80, K sama dengan 1 tambah 5,709, dan hasilnya K sama dengan 5,710 di bulan ke-6. Kemudian panjang kelasnya, rumusnya yaitu J sama dengan XMK dikurang X min. Jadi J sama dengan 99 dikurang 31 dan hasilnya 68. Rumus dari panjang kelas sendiri yaitu C sama dengan J atau K sama dengan 68 per 6 dibagi 11 dikali 33 sama dengan 12. Kemudian mencari daftar distribusi frekuensi, di mana di sini telah terlihat bahwa nilai dan frekuensinya telah dibuat, bahwa jumlahnya ada 80. Dari nilai angka yang sering muncul dari data kelompok tersebut ditaruh di tabel nilai, dan frekuensi jarak dari nilai tersebut dari 31 ke 42 jaraknya berapa frekuensi. Jadi kita bisa mengetahui nilai dan frekuensi dalam daftar distribusi frekuensi. Kemudian yaitu ada min. Kita mencari nilai frekuensi titik tengah X, Fx, dan F. Rumusnya yaitu X sama dengan Fx per F sama dengan 601,306 per 80 sama dengan 76,7. Kemudian kita mencari median. Rumus median sama dengan B, F per 2 dibagi 80 per 2 sama dengan 40. Kemudian P sama dengan 31 sampai 42 adalah 12. Mi sama dengan B plus P, 1 per 2N, N kurung F dibagi F sama dengan 6,65 ditambah 12, 1 per 2N dikurang F, K sama dengan F. Jadi 66,5 ditambah 12, di dalam kurung 80 per 2 dikurang 15, 66,5 ditambah 12, sama dengan hasil dari ini yaitu 0,961, kemudian 6,5 ditambah 11,532 dan hasilnya 78,032. Kemudian ada modus. Modus itu kita mencari rumus dari MO sendiri, yaitu MO sama dengan P tambah P dalam kurung D. Dibagi D1 tambah D2 sama dengan 66,5 ditambah 12 dikali 18 per 18 dikurang 0. Di 66,5 ditambah 12 kali 1 sama dengan 78,5. MO sama dengan B tambah P dalam kurung DI per DI1 tambah DI2 sama dengan 78,5 ditambah 12 dikali 0 dibagi 0 dikali 13. Hasilnya 78,5 ditambah 12 dalam kurung 13 min 13 dikurang sama dengan 77,5. Kemudian ada kuartil. Kita mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil 1 rumusnya yaitu B tambah P dalam kurung I dikali N per 4 dikurang F. Hasilnya yaitu 680,807. Kuartil 2 rumusnya IN sama dengan 2,8 per 4 sama dengan 40 dan hasilnya 78,0302. Kuartil 3 rumusnya
IN sama dengan 3,3 kali 80 per 4 sama dengan 60. Dan hasilnya yaitu 807,26. Kemudian ada desil, D7 dan D9. D7 rumusnya yaitu IN per 10 sama dengan 7,80 per 10 sama dengan 56. Kemudian mencari B tambah P dalam kurung I. IN per 10 kurang F bagi F. Jadi hasilnya yaitu 85,412. D2-nya rumusnya yaitu IN per 10 sama dengan 980 per 10 sama dengan 72. Dan hasilnya yaitu 95,108. Kemudian ada persentil. Sama seperti tadi data tunggal, bahwa kita mencari P10 dan P90. P10 rumus IN per 10 sama dengan 10 dikali 80 per 100 sama dengan S. Jadinya totalnya adalah 56. P9 juga sama rumusnya, IN per 100 sama dengan 90,80 per 100 sama dengan 75. Dan hasilnya 95,108. Kemudian ada rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan ini dari tabel tersebut bahwa RS sama dengan XI dikurang X per N sama dengan 919,4 ditambah 80 sama dengan 11,49250. Kemudian ada standar defisiensi bahwa kita mencari XI, VI, SI akar 2, FI, XI, VI, XI akar 2. Di mana dari tabel tersebut bahwa kita mengetahui jumlah dari standar defisiensi yaitu 590,825. Kemudian ada koefisiensi varian, di mana koefisiensi varian ini rumusnya yaitu KF sama dengan standar deviasi dikurang rata dikali 100% sama dengan hasilnya 7.703,00603. Kemudian ada koefisien kemiringan. Rumusnya yaitu X akar 3 sama dengan X dikurang mod dibagi S sama dengan 760,6 dikurang 770,5 per 590,825 sama dengan 0,0015. Kemudian dijumlahkan, X sama dengan 760,6 dikurang 780,5 dibagi 590,825 dan hasilnya 0,00320. Koefisien kurtosil, di mana X4 rumusnya yaitu X4 sama dengan 1 per 2 dalam kurung Q3 dan Q3 dikurang Q1 sama dengan per P90 dikurang P10. Dan hasilnya ada 0,2359. Kemudian yang terakhir yaitu skon ZI dan skon T. Dari tabel tersebut kita sudah mencari nilai frekuensi SI, X, S, Z, dan T-nya dan jumlahnya ada 80. Jadi skor ZI sama dengan XI dikurang X per S sama dengan 360,5 dikurang 67 per dibagi 590,825 dan hasilnya 0,051. T sama dengan 10 ZI tambah 50 dikurang tambah 50 sama dengan 10 dalam kurung min 0,051 ditambah 50 dan hasilnya 49,49. Sekian pemaparan materi yang telah saya berikan. Semoga dapat manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.